Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala al-imamul mufassir rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumih wa ghafara lahu wa li masyaikhihi wa li masyaikhina amin. Wa fi riwayatin, dan pada satu riwayat, innallaha ta'ala yadha arwahal malaikati fi awali saqabin fis sur. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu meletakkan oleh Allah akan arwahnya para malaikat di permulaan lubang pada sangkakala itu. Wa arwahal anbiya'i fis saqabis sani, dan meletakkan akan arwahnya para nabi pada lubang yang kedua. Wa arwahal awliya'i was salihin fis saqabis salis, dan meletakkan Allah akan arwahnya para wali dan orang-orang saleh pada lubang yang ketiga. Wa arwahal mu'minin wasyuhada fis saqabir rabi', dan Allah meletakkan akan arwahnya orang-orang mukmin dan orang mati syahid pada lubang yang keempat. Wa arwahal jinni fis saqabil khamis, dan arwahnya jin pada lubang yang kelima. Wa arwahas syayatini fis saqabis sadis, dan arwahnya setan pada lubang yang keenam. Wa arwahal kufar wasairi al hayawanati fis saqabis sabi', dan arwahnya orang-orang kafir dan seluruh binatang-binatang pada lubang yang ketujuh. Li'anna an-nabiyya alaihi salatu wassalam lamma su'ila 'ani suri qala, karena bahwa kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam, yaitu tatkala ditanyai Nabi tentang sangkakala, qala, Nabi menjawab, huwa qarnun, dia surtu, yaitu sangkakala, tuluhu masiratu sab'ati alafi sanatin, yang panjangnya sangkakala itu jarak 7.000 tahun perjalanan. Wa fihi sab'atus suqubin, dan pada sangkakala itu ada 7 lubang. Min saqabin ila saqabin masiratu alfi sanatin, jarak pada satu lubang pada sangkakala itu ada 7 lubang. Min saqabin, jarak dari satu lubang, ila saqabin, sampai lubang berikutnya, masiratu alfi sanatin, yaitu perjalanan 1000 tahun. Wa fi riwayatin bi adadi kulli ruhin fihi saqabun, dan pada satu riwayat dengan lubangnya, dengan bilangan tiap-tiap ruh padanya itu ada lubang tersendiri. Summa ya'murullahu ta'ala Israfil, kemudian menyuruh oleh Allah Ta'ala akan malaikat Israfil, an yanfukha fis sur, bahwa meniupkan oleh malaikat Israfil pada sangkakala. Fayanfukhu fis suri, maka meniuplah oleh malaikat Israfil pada sangkakala itu. Fatakhruju jami'ul arwah min ajnasil makhluqina minas sur, maka keluarlah seluruh roh daripada jenis semua makhluk, minasuri, dari sangkakala. Fatakhruju arwahul mu'minina qada'is siraj, maka keluarlah rohnya orang mukmin seperti cahaya pelita. Wa arwahul kufari wal munafiqina mislal qayhi,
dan keluarlah ruhnya orang kafir dan orang munafik seperti nanah. Summa yaqulullahu ta'ala, kemudian berfirman oleh Allah Ta'ala, wa izzati wa jalali, demi kebesaran kemuliaanku dan kebesaranku, anallah, aku adalah Allah, Rabbul alamin, Tuhan semesta alam. La adkhulanna kullu ruhin ila qalabihi, sungguh aku masukkan, la udkhilanna, sungguh memasukkan aku, kulla ruhin, akan tiap-tiap nyawa, ila qalabi, kepada raganya, alladzi kana fihi fi darid dunya, yang ada itu nyawa pada raga pada negeri dunia, hatta la yadkhula ila ghairi qalabihi, sehingga tidak masuk itu nyawa pada bukan raganya. Fatakhruju ajsadul khalaiqi minal ardi kamilatan tamatan matruhatan hayyatan biidnillahi ta'ala, maka keluarlah jasad semua makhluk dari bumi padahal sempurna, lagi sempurna, terbuang lagi hidup kembali dengan izin Allah Ta'ala. Wa idza kharajal khalaiqu minal ardi yursilullahu ta'ala naran min aqtaril ardi minal masyriqi ilal maghrib, apabila keluar oleh segala makhluk daripada bumi, maka mengutus oleh Allah Ta'ala, mengirimkan oleh Allah Ta'ala akan api dari segala penjuru bumi, minal masyriqi ilal maghrib, dari timur ke barat, wa tasuquhal malaikatu, dan menghalau akan makhluk semua oleh para malaikat, wa hiya tajma'ul khalaiqa ilal mahsyari wa tu'ridul khalaiqa 'ala Allah, dan menghalau akan makhluk oleh malaikat, padahal dia malaikat itu menghimpunkan akan semua makhluk menuju padang mahsyar dan mendatangkan akan semua makhluk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa hadza makna, dan inilah tafsir, fa idahum minal ajdasi ila rabbihim yansilu. Shadaqallahu nabi. Saudara sekalian yang mulia, malam hari ini kita akan menutup daripada tafsir surat Yasin ayat ke-51 daripada 83 ayat yang ada pada surat Yasin ini, di mana ayat 51 Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan, fa idza nufikha fis suri, apa itu? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Wa nufikha fis sur, ayat 51, wa nufikha fis sur fa idahum minal ajdasi ila rabbihim yansilu. Ketika sangkakala ditiupkan oleh malaikat Israfil, maka semua makhluk akan keluar dari kuburan menuju kepada Allah. Surat Yasin dari 83 ayat, lebih dari 80% berbicara kehidupan pasca kematian. Allah Subhanahu wa ta'ala menerangkan pada surat Yasin ini, kita wajib percaya adanya namanya sangkakala yang akan ditiup oleh malaikat Israfil, oleh malaikat Israfil. Bagaimana sangkakala itu? Begitu. Maka kita kudu fahami, sangkakala itu bahasa kampungnya terompet. Terompet, yang mana terompet itu ada bolongnya kayak seruling. Bolongnya ada 7 bolongan. Kalau suling itu bolongnya berapa? Enggak pernah pegang-pegang suling.
Siapa ini yang suka nyuling ini? Ada berapa? Enggak tahu. Oh, enggak tahu. Ini enggak pernah main musik ini. Jadi ada 7. Bener nih? Oh, ada 8. Jadi ada 7. Di dalam sangkakala itu lobangnya ada 7. Lobangnya. Yang mana sangkakala itu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ditanya, ya habibana ya Rasulullah, akhbirni anis sur. Wahai Nabi Muhammad, tolong dong ceritakan tentang sangkakala itu kayak apa. Maka Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam bilang, sangkakala itu ya kayak trompet, kayak suling. Yang mana di suling itu ada lobangnya. Jumlah lobangnya ada 7. Berapa panjangnya? Berapa meter panjangnya itu suling? Kata Nabi, jarak perjalanan 7.000 tahun. Ini kita jalan aja sampai 7.000 tahun. Sampai mana itu kira-kira? Jauh dah. Iya, jauh. 7.000 tahun. Sebab apa 7.000 tahun? Sebab si sangkakala ini ada lobangnya ada 7. Sedang jarak satu lobang dengan lobang yang satunya perjalanan 1.000 tahun. Antara lobang sama lobang. Begitu 1.000 tahun. Sehingga 7 lobang dikali 1.000 sama dengan 7.000 tahun. Subhanallah. Tuh gedenya tuh. Kayak apa itu? Sangkakala itu. Kenapa ada 7 lobang? Begitu saudara. Sebab dikelompokkan antara arwahnya orang mulia demi orang mulia. Dibeda-bedakan. Dibeda-bedakan. Pada lubang pertama ini Allah kumpulkan arwahnya para malaikat. Semua malaikat Allah, termasuk di dalamnya Jibril, Mikail, Israfil sendiri dan Azrail, semuanya yang namanya malaikat ada di lubang paling atas, lubang pertama. Ketika ditiup sangkakala itu, ketika menghidupkan, maka yang pertama kali hidup adalah malaikat, karena memang ada di lubang pertama. Maka malaikat dulu dihidupkan oleh Allah. Semua yang mati itu malaikat hidup. Sudah malaikat, maka di lubang kedua itu kumpul arwahnya para nabi-nabi dan rasul dengan tingkatan-tingkatan mereka. Maka jumlah nabi 124.000 orang nabi. Yang menjadi rasul 315.
yang diabadikan dalam Al-Quran 25. Dari 25 itu diistimewakan 5, namanya ulul azmi. Dari 5 diistimewakan lagi 1 yang pangkatnya Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Itu 1, yaitu Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka di lubang kedua ini berurut. Yang pertama kali dihidupin ya Nabi Muhammad. Itu yang pertama kali dihidup. Ruhnya Nabi dulu. Ana awwalu man tanshaqqu anhul ardu. Kata Nabi, aku mula-mula yang robek bumi itu daripada jasadku. Yang pertama kali hidup Nabi sesudah Allah menghidupkan para malaikat. Nabi dulu. Bahkan waktu dihidupkan tuh Nabi, dengan debu yang ada dari tanah itu di badan Nabi, Nabi melek nanya, aina ummati ya Jibril? Jibril, umatku mana? Kata malaikat, ini belum ada yang hidup, engkau doang. Jadi yang pertama diingat oleh Nabi umatnya aja, enggak ingat anaknya, enggak ingat bininya. Yang diingat kita, tinggal kita. Apa yang kita mau lakukan buat Nabi? Syafaatnya kita butuh, tapi kita malas bersolawat kepada Nabi. Ini bentar lagi bulan Maulid. Apa yang mau kita pasang komitmen kita buat Nabi menyambut hari lahirnya? Mau berapa kali kita baca solawat dalam seharinya? Pasang niat itu biar umur kita nggak sia-sia menyambut kelahiran Nabi. Berapa sehari kita duduk di sejadah untuk menyebut-nyebut nama Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berapa kita harus meningkat dari umur yang ada dibanding tahun-tahun sebelumnya. Habis Nabi dihidupkan ulul azmi, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Isa, Nabi Musa hidup. Baru semua para rasul yang 25, baru kemudian semua rasul yang 315, baru semua para nabi yang totalnya 124.000 orang. Ini adanya di lobang yang kedua. Lobang kedua. Tuh didongengin akhirat. Inilah kebenaran Islam. Boleh tanya sama saudara kita Hindu, Buddha, Katolik, Protestan, Yahudi. Ini enggak begini mendongengkan akhirat, runut. Dari mana Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau bukan wahyu dari Allah? Sebab la wa mayantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Nabi bertutur berangkat dari hawa nafsu, melainkan wahyu yang Allah wahyukan kepada Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lubang yang ketiga adalah isinya para wali-wali Allah, orang yang dekat dengan Rasul. Wali itu lubang ketiga, karena ujiannya berat, karena cobaannya berat, maka pangkatnya tinggi yang namanya pangkat wali-waliullah. Wali terendahnya wali namanya orang soleh. Soleh tuh cikal bakal jadi wali. Soleh dulu. Untung saya namanya soleh, bukan nama, tapi sifat. Artinya soleh
al-qaim bihuquqillah wa huquqi ibadillah. Artinya orang soleh dia menjalankan kewajiban kepada Allah dan menjalankan kewajiban kepada sesama. Wali-wali dulu arwahnya, wali-wali dihidupin tuh wali-wali semuanya. Barulah dari wali ini terendahnya orang soleh, kita menghidupkan, Allah menghidupkan dia pada lubang yang ketiga. Habis para nabi, para wali-waliullah yang dihidupkan dulu. Wali, tentu wali berkelas. Yang paling tingginya wali kutub, tempat dipandang oleh Allah. Ini namanya apa? Panglima besar. Kalau pangkat di tentara itu tertingginya, jadi jenderalnya, itu namanya wali kutub. Dari tempat dipandang oleh Allah. Kutubul Ghaus, yang namanya doang disebut nyelamatin, namanya doang disebut nyelamatin. Tempat dipandang oleh Allah, namanya doang, itu wali kutub. Kayak Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, itu wali kutub. Kayak Imam Ahmad Ar-Rifai, namanya wali kutub. Kayak Imam Ahmad Al-Badawi, namanya wali kutub. Kayak Imam Abul Hasan Asyadili, namanya wali kutub. Kayak Imam Ibrahim Ad-Dusuqi, namanya wali kutub. Kayak Imam Haddad yang kita baca kitabnya tuh ratibnya, wali kutub. Kayak Imam Jazuli yang solawat dalailnya kita baca, tidak ada solawat terhebat sejagat raya selain solawat namanya Dalailul Khairat, yang disusun oleh wali besar Maroko, Imam Muhammad bin Sulaiman Al-Jazuli. Ini namanya wali-wali kutub. Nanti ada wali watad, autad, ada wali abdal, macam-macam pangkatnya wali. Ya kayak tentara aja dah sampai sersan, kopral yang kecil, begitu. Wali, orang-orang soleh, begitu. Itu adanya di lubang yang ketiga. Kemudian di lubang yang keempat isinya orang mati syahid, ngelahirin mati syahid, kena gempa mati syahid, begitu ketabrak kereta, begitu syahid. Tapi bukan sengaja bunuh diri karena utang banyak, itu bukan syahid, sangit, namanya sangit, begitu, beda. Dan arwahnya orang mukmin biasa. Orang mukmin biasa itu adanya di lubang yang keempat. Mukmin biasa keempat, begitu. Sudah selesai orang mukmin biasa. Yang kelimanya isinya arwahnya jin, semua jin yang taat sama Allah, jin yang rajin ibadah, begitu. Itu adanya di lubang yang kelima. Jadi serendah-rendahnya orang mukmin, setinggi-tingginya jin, tetap masih tinggian orang mukmin, biar kata pangkatnya rendah,
begitu. Jin begitu. Jin ini boleh diperjualbelikan enggak? Tergantung. Kalau yang mereknya Lea sama Levis, mana Bang Haji Mardanto? Boleh dijual, boleh. Cipulir banyak, bener enggak? Iya begitu. Apa mereknya lagi? Saya enggak hafal mereknya. Iya begitu dah tuh Bang. Pokoknya jin itu di situ tempatnya. Kita enggak perlu meminta bantuan sama jin, enggak perlu. Begitu orang jin girang, begitu kita enggak usah. Begitu jin. Yang kelima adalah arwahnya jin. Keenam adalah arwahnya orang-orang jahat, setan. Setan itu artinya kullu jinsin mutamarrid. Setan itu setiap makhluk yang kasar perilakunya, bisa jin, bisa manusia. Setan itu ada dua, minal jinnati wanas. Ada setan dari jin, ada setan dari manusia. Setan dari kerjanya ngomporin orang, bikin ribut aja kerjaannya. Ini namanya setan daripada manusia. Ini adanya di kelompok yang keenam. Manusia yang bengal, manusia yang munafik, jin yang bengal, jin yang munafik kumpul di lobang keenam. Sedangkan lobang ketujuh orang kafir dan semua makhluk yang bernyawa, burung, ayam, apa aja dah, itu adanya di lubang terakhir dihidupkannya, terakhir tuh semuanya. Jadi sangkakala itu lubangnya ada 7. Dalam riwayat yang lain, dalam setiap seruling itu ada lubang pernyawa. Jadi lubang itu bukan 7, tapi dari 7 ini ada lubang-lubang kecil, isinya peruh daripada makhluk yang punya ruh, sehingga jumlah lubang itu sebanyak makhluk Allah yang punya ruh, dari malaikat, manusia tuh, dari nabi segala macam tuh, sampailah binatang-binatang. Bila kita mendekati kiamat, maka Allah suruh malaikat Israfil tiup, tiup sama malaikat Israfil. Maka ketika ditiup, keluar tuh roh daripada makhluk yang tadi berurutan. Keluar roh akan nyamperin jasad yang dulu pernah didiemin. Enggak keliru sama kita. Saya ini ngeri takut keliru doang, enggak salah alamat, enggak. Rohnya si Udin akan masuk ke badan Udin, rohnya si Mamat akan masuk ke si Mamat, rohnya Iskandar akan masuk ke Iskandar, rohnya si Iskandar masuk ke, ya terserah, mengikuti daripada jasad yang ada. Turun semuanya begitu. Kalau orang itu beriman, memiliki cahaya, maka dari nabi yang cahayanya banyak sampailah yang cahayanya sedikit daripada orang mukmin biasa, tergantung sejauh mana ketakwaan dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Sedangkan rohnya orang kafir, orang munafik itu tidak ada cahaya, malah bau busuk kayak nanah baunya. Ini ruh orang kafir. Begitu. Maka ketika Allah nyuruh tiup kepada malaikat Israfil, tiup wa Israfil, Allah bilang, fa wa izzati wa jalali anallah rabbul alamin la udkhilanna kulla ruhin ila qalbih alladhi kana fihi fi darid dunya. Kata Allah, demi kemuliaan dan kebesaranku, sungguh masuklah wahai semua ruh ke raga yang dulu di dunia ada. Masuk. Israfil tiup, maka ruh itu semuanya masuk ke badan orang, ke kubur di mana dia ada. Sempurna. Kita bakal balik kayak begini. Hidup kayak begini. Enggak beda. Yang namanya fulan mukanya begini, ya kayak begitu lagi. Semuanya hidup. Tidak ada yang enggak hidup. Semuanya yang punya nyawa hidup lagi. Kalau sudah wa nufikha fis suri, hidup semuanya. Fa idahum minal ajdathi ila rabbihim yansilu. Hidup semua kita. Untuk apa? Untuk dihisab, diperiksa dari amal perbuatan yang kita lakukan di alam dunia. Sesudah hidup, maka Allah kirim api. Ini udah hidup kita. Hidup, dalam hadis yang lain Nabi menyampaikan kayak kita lahir, enggak pakai baju, enggak pakai sendal, nyeker dan kulup. Kita akan hidup kembali. Laki jadi laki, perempuan jadi perempuan, orang semuanya enggak ada yang enggak hidup. Sudah hidup semua orang, Allah kirim api. Api. Jadi orang enggak bisa diem. Wong api kalau diem kebakar. Api ini menggiring orang menuju ke padang mahsyar. Tergantung dari amaliyahnya. Ada yang jalan, ada yang lari, ada yang jalan santai, ada yang jongkok, ada yang merangkak, ada yang jalan pakai pala, kakinya di atas. Tergantung amal kita selama di dunia. Mau diam enggak bisa, karena ada api. Digiring semua orang oleh malaikat, dikumpulkan semua orang di satu padang yang rata, naik enggak, turun enggak, semuanya rata. Namanya padang kumpulan itu, bahasa Arabnya mahsyar. Padang mahsyar. Dikumpulkan di situ. Mau diapain? Mau diadili sama Allah. Kumpul tuh orang di padang mahsyar. Mataharinya tingginya semeter dari kepala kita. Panasnya kayak apa? Buminya dari perak. Kita diem di situ. Ngapain? Diri. Duduk aja nggak bisa. Saking penuh semua makhluk. Sesuai dengan kursi yang ada. Nggak bisa mau belonjor. Kita diri semuanya. Maka disebut juga alam mahsyar, namanya alam mauqif. Habis kumpul ini diri dia. Diri. Berapa lama diri itu? 3000 tahun. Diri aja. Diri aja. Maka kita sholat. Diri.
dan ini bikin gak capek nanti di akhirat diri. Maka ini uraian adalah makna dari apa yang Allah firmankan pada surat Yasin ayat ke-51, wa nufikha fis-sur fa idahum minal ajdathi ila rabbihim yansilun. Ditiuplah sangkakala yang kedua, tiba-tiba manusia itu keluar dari kuburannya menuju kepada Allah. Bagaimana proses peniupan? Inilah tafsirnya. Proses peniupan itu sangkakalanya kayak apa? Inilah yang tadi diuraikan oleh Yai Hamamizada, pengarang daripada tafsir surat Yasin ini. Saudara, maka kalau ngomongin akhirat adalah bukan dunia ini. Kalau kita mati bukan akhir segalanya, tapi dengan kita mati justru awal kehidupan yang sesungguhnya. Enakkah atau tidak kita nanti di akhirat? Tergantung kita sekarang di dunia. Kita fokus mikirin ini saja. Bagaimana biar kita selamat, biar kita nggak kehausan kayak orang sedekah air tua kuat. Itu nanti di akhiratnya nggak bakalan kehausan. Begitu yang ngasih minum-minum orang ngaji, ngasih minum orang ngaji segelas, ngasih minum sama orang ngaji, sama ngasih minum 1000 anak yatim, masih gedein ganjaran segelas buat orang ngaji. Kalau orang tuh paham ganjarannya begitu, kalau paham itu kayak begitu besar manfaat kelak di akhirat, itu kayak begitu. Maka kita hidup harus benar. Hidup nggak perlu 2, 3, 4 kali, cukup sekali saja hidup, asal dijalani dengan benar. Sekali hidup sudahlah cukup, tidak perlu 2, 3, 4 kali hidup. Inilah uraian daripada surat Yasin ayat ke-51. Nanti kita akan masuk ke surat Yasin ayat ke-52, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, qalu ya wailana man ba'asana mim marqadina hadza ma wa'adar rahman wa sadaqal mursal. Segini aja ngaji kita. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau di luar doa, silakan. Baik.